Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bismi Arbedi dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau angkatan 2020. Baik, di dalam kesempatan kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran dengan tujuan untuk memenuhi mata kuliah saya bersama Bapak Asril MPD, yaitu Teknologi Pembelajaran Sejarah. Baik, di dalam kesempatan ini saya akan menyajikan video pembelajaran tentang berkaitan dengan kehidupan bangsa Indonesia pada demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Baik, kita lanjut. Kita langsung ke demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal ini pada tahun 1950 sampai 1959. Nah, setelah adanya pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda melalui konferensi Meja Bundar tahun 1949, Indonesia memasuki suatu periode baru yang lebih dikenal dengan masa demokrasi liberal. Nah, pada masa ini iklim politik dan juga kondisi perekonomian di Indonesia tidak berjalan stabil. Berikutnya, di dalam demokrasi liberal ini terdapat beberapa kabinet yang telah berjalan. Langsung saja kita ke kabinet yang pertama. Kabinet pertama itu kabinet Natsir. Nah, kabinet ini merupakan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Natsir dari Partai Masyumi. Nah, kabinet ini dibentuk pada 6 September 1950 dan didemisionerkan pada tanggal 21 Maret 1951. Adapun program kerja Kabinet Natsir ini, yang pertama itu mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante. Yang kedua, menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara. Yang ketiga, menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Selanjutnya juga menyempurnakan organisasi angkatan perang, dan terakhir itu memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat. Nah, hasil kerja kabinet ini yaitu berlangsungnya perundingan antara Indonesia dan Belanda yang pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Sementara kendala atau masalah yang dihadapi yaitu upaya memperjuangkan Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau kegagalan, dan timbul masalah keamanan dan dalam negeri berupa pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti gerakan DITII, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA, dan juga gerakan RMS. Nah, selanjutnya Kabinet Natsir jatuh pada tanggal 21 Maret 1951 dalam periode 6,5 bulan, sekitar itu lamanya, dan juga belum sempat melaksanakan program-program yang telah dibuat. Jatuhnya kabinet ini karena adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Dan juga PNI ini menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Nah, mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Kabinet Natsir ini harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Baik, selanjutnya yaitu Kabinet Sukiman. Nah, kabinet ini juga merupakan kabinet kedua pada era demokrasi parlementer. Nah, kabinet ini bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Nah, tetapi telah didemisionerkan sejak 23 Februari 1952. Nah, kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI. Nah, program kerja Kabinet Sukiman ini yaitu menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan, ketentraman, serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara, dan juga membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek. Selanjutnya, mempercepat usaha penempatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan, dan juga mempercepat dan menyelesaikan
persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante dalam menyelenggarakan pemilihan umum, dan juga menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian perburuhan. Selanjutnya menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta menuju perdamaian dunia. Selanjutnya memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Baik, Kabinet Sukiman ini tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya ini itu disebabkan oleh adanya kegagalan dalam pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu pada masa itu Ahmad Subarjo, dan juga Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochrane. Nah, kesepakatan penentuan ekonomi dari militer Amerika Serikat kepada Indonesia didasarkan pada Ikatan Mutual Security Act atau disingkat MSA. Nah, di dalam MSA ini terdapat pembatasan terhadap kebebasan politik luar negeri yang bebas aktif. Baik, selanjutnya itu Kabinet Wilopo. Nah, Kabinet Wilopo ini adapun program kerja yang dibuat oleh Kabinet Wilopo ini, yang pertama itu mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum. Yang kedua, berupaya untuk mengembalikan Irian Barat agar kembali menjadi wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Yang keempat, memperbaharui bidang pendidikan dan pengajaran. Yang terakhir itu melaksanakan politik luar negeri dengan bebas dan aktif. Nah, Kabinet Wilopo juga banyak mengalami kesulitan, di antaranya itu dalam mengatasi gerakan separatisme yang terjadi di berbagai daerah. Yang kedua, penekanan Presiden Soekarno yang dilakukan oleh sejumlah perwira Angkatan Darat pada tanggal 17 Oktober 1952 agar parlemen dibubarkan. Yang terakhir yaitu kejadian Tanjung Morawa yang terjadi di Sumatera Utara. Nah, Kabinet Wilopo harus mengakhiri masa tugasnya karena tidak berhasil menyelesaikan masalah peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu peristiwa ini dipicu dengan adanya gerakan yang diprakarsai oleh sejumlah perwira Angkatan Darat yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Nah, mereka menghendaki agar Presiden Soekarno membubarkan parlemen. Baik, selanjutnya Kabinet Ali Sastro Amijojo I. Nah, program kerja dari Kabinet Ali Sastro Amijojo I ini yang disebut juga Ali Wongsonegoro. Yang pertama itu menumpaskan pemberontakan DITII. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta melaksanakan pemilihan umum. Yang ketiga, memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada Republik Indonesia. Yang keempat, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Yang kelima itu pelaksanaan politik bebas aktif. Yang keenam yaitu penyelesaian pertikaian politik. Nah, pada masa kabinet ini gangguan keamanan makin meningkat, antara lain munculnya pemberontakan DITII di Jawa Barat, Daud Beureh Aceh, dan Khazar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Nah, meskipun dihinggapi berbagai kesulitan, kabinet ini berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, Kabinet Ali Wongsonegoro ini ikut terangkat namanya. Selain berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, pada masa ini juga terjadi persiapan pemilu untuk pemilihan anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Baik, pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijojo I ini diselenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 25 April 1955. Konferensi ini dihadiri 29 negara Asia dan Afrika yang kemudian membawa pengaruh penting bagi terbentuknya solidaritas dan perjuangan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Afrika dan Asia. Baik, selanjutnya yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Masyumi serta Wakil Perdana Menteri yaitu R. Janu Ismadi dari PIR Hazairin dan Harsono Djoko Ruaminoto dari PSII.
Nah, Presiden Soekarno sebenarnya kurang merestui kabinet ini karena yang menunjuk Burhanuddin Harab sebagai kepala pemerintahan kabinet ini adalah Wakil Presiden Muhammad Hatta. Program kerja kabinet ini pun antara lain itu mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah, melaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi dan pemberantasan korupsi. Nah, juga serta memperjuangkan pengembalian Irian Barat. Nah, keberhasilan kabinet ini diantaranya mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk mengendalikan harga dan menjaga agar tidak terjadinya inflasi dan sebagainya. Nah, dalam masalah ekonomi, kabinet ini telah berhasil cukup baik. Dapat dikatakan bahwa kehidupan rakyat semasa kabinet ini cukup makmur karena harga-harga bahan kebutuhan pokok itu tidak melonjak naik akibat inflasi tersebut. Nah, kabinet ini jatuh tidak diakibatkan oleh keretakan di dalam tubuh kabinet, juga bukan dikarenakan oleh kelompok oposisi yang mencetuskan mosi yang tidak percaya dari parlemen, tetapi karena masalah tugasnya sudah selesai. Jadi ibaratnya kabinet ini boleh dikatakan berhasil. Baik, selanjutnya kabinet Ali Sastromijojo II. Nah, kabinet ini disebut pula kabinet Ali Roem Idam karena dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastromijojo dari PNI beserta dua wakil Perdana Menteri yakni Muhammad Roem dan dari Masyumi dan juga Idam Khalid dari NU. Nah, program pokok kabinet ini adalah pembatalan konferensi meja bundar. Nah, pemulihan keamanan dan ketertiban dan melaksanakan keputusan konferensi Asia Afrika. Nah, program kerjanya disebut rencana pembangunan 5 tahun, yang mana memuat program jangka panjang, yaitu yang pertama menyelesaikan pembatalan hasil konferensi meja bundar, menyelesaikan masalah Irian Barat, membentuk provinsi Irian Barat, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, membentuk daerah-daerah otonomi, dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. Selanjutnya mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyehatkan keseimbangan keuangan negara dan mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Nah, kerja kabinet Ali Sastromijojo II ini mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode Planning and Investment, yang hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Kabinet ini pun berumur tidak lebih dari 1 tahun dan akhirnya digantikan oleh kabinet Juanda karena mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi yang membuat kabinet hasil pemilu ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada Presiden. Baik, selanjutnya itu kabinet Juanda. Nah, kabinet Juanda ini atau juga disebut kabinet karya dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya dari PNI. Nah, beserta 3 orang wakil Perdana Menteri, yaitu Hardi dari PNI, Idam Khalid dari NU, dan serta Johannes Leimena dari Perkindo. Nah, kabinet ini pun memiliki 5 program yang disebut Pancakarya. Di antaranya itu membentuk Dewan Nasional, menormalisasi keadaan Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan konferensi meja bundar, dan memperjuangkan Irian Barat, lalu mempercepat pembangunan. Nah, kebijakan ekonomi kabinet ini juga banyak menghadapi masalah terkait dengan masalah keamanan dan pertahanan negara. Masalah tersebut diantaranya adalah kemelut yang terjadi di tubuh negara Angkatan Darat, seperti upaya-upaya pemecahan integrasi bangsa dan sejumlah permasalahan ekonomi negara. Nah, adapun permasalahan yang muncul tidak lepas dari beberapa hal. Di antaranya yang pertama, setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda yang diumumkan pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia dinyatakan menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup besar seperti yang diputuskan dalam konferensi meja bundar. Ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh jatuhnya kabinet berdampak tidak berlanjutan program, sehingga pemerintah harus mengeluarkan anggaran untuk mengatasi biaya operasional pertahanan dan keamanan negara. Baik, untuk
materi selanjutnya yaitu kita masuk ke demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin ini pada tahun 1959 sampai 1965, di mana demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan Nasakom. Nah, Nasakom ini sendiri adalah akronim dari nasionalis, agama, komunis yang digunakan oleh Bung Karno untuk mengklasifikasikan 3 kekuatan besar politik pada saat itu. Adapun bentuk penyimpangan pada demokrasi terpimpin ini, yang pertama itu pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, pembentukan MPR-S dan DPR-GR oleh presiden. Yang ketiga, kedudukan presiden di atas lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi atau MPRS, karena ketua MPRS diduduki wakil Perdana Menteri. Selanjutnya, pembentukan DPAS, lembaga ini diketuai oleh presiden. Yang terakhir itu pembentukan Front Nasional dengan tugas menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan dan mengembalikan Irian Barat. Baik, mungkin itu saja video pembelajaran dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.